Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan pelajari mengenai memahami perbandingan. Kompetensi dasar menjelaskan rasio dua besaran yang satunya sama dan berbeda. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran yang satunya sama dan berbeda. Indikator, memahami pengertian perbandingan. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio. Kita lihat tujuan pembelajaran, menjelaskan konsep perbandingan. 2. Menentukan perbandingan dua besaran sejenis dan tidak sejenis. 3. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Nah, baiklah kita mulai dengan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Apakah kalian pernah membandingkan sesuatu? Misalnya, dia lebih pintar daripada saya. Nah, itu salah satu dari perbandingan. Kemudian contoh lain, rumahnya lebih jauh dari rumah saya. Itu juga salah satu dari perbandingan. Membandingkan satu besaran dengan yang lain. Kemudian apakah pengertian perbandingan itu? Nah, bagaimana cara membandingkan yang benar? Nah, berikut akan kita bahas dalam materi kali ini. Kita mulai. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua orang bapak-bapak, yang satu kelihatan sekali berbeda ya, penampilan yang satu gemuk, kemudian yang satu agak kurus. Kemudian dilihat dari berat badan, gambar yang pertama Pak Hadi 85 kg, Pak Hasan 60 kg. Nah, dengan melihat gambar seperti ini, kita juga sudah membandingkan. Yang satunya lebih ringan beratnya, yang satu lebih berat. Nah, bagaimana kita menuliskan atau menyatakan bentuk perbandingan? Kita lihat. Dari ilustrasi tersebut dapat dilihat bahwa berat badan Pak Hadi lebih berat daripada Pak Hasan. Kemudian yang kedua, berat badan Pak Hadi berbanding berat badan Pak Hasan adalah 85 berbanding 60. Nah, nilai 85 ini adalah berat badan Pak Hadi tadi, kemudian 60 adalah berat badan Pak Hasan. Kemudian diperkecil atau disederhanakan menjadi 17 berbanding 12. Nah, pada poin yang nomor 1, yang dibandingkan adalah selisih berat badan, atau disebut juga dengan berdasarkan selisih. Jadi kita melihat bahwa berat badan Pak Hadi lebih berat daripada Pak Hasan. Kalau kita lihat selisihnya ada berapa? 25 ya. Jadi kalau kita baca berdasarkan selisih, poin yang pertama ini bisa juga berat badan Pak Hadi 25 kg lebih berat daripada berat badan Pak Hasan ya, dilihat dari selisihnya. 85 kurang 60. Kemudian yang kedua, perbandingan berat badan Pak Hadi berbanding berat badan Pak Hasan adalah 85 berbanding 60. Nah, jadi kalau ditulis seperti itu, maka perbandingan tersebut berdasarkan hasil bagi. Ya. Sehingga ada dua cara untuk membandingkan dua besaran, yaitu satu berdasarkan selisih, yang kedua berdasarkan hasil bagi. Kita lihat lagi ilustrasi berikut. Dalam foto berikut, berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Bagaimana cara membandingkan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan? Kita lihat, bisa dihitung dulu jumlah laki-laki, termasuk anak-anak di sini ada 9 ya. Jumlah perempuannya ada 7. Anak-anak ada 2.
Berarti jumlah semua yang ada di foto ini adalah 16 orang. Sekarang kita lihat bagaimana menuliskan. Nah, dari foto di samping kita dapat menyatakan perbandingan sebagai berikut. Perbandingan banyak laki-laki dan perempuan di foto adalah 9 berbanding 7. Jadi berdasarkan hasil bagi ini ya, 9 berbanding 7. Jadi ditulis 9.27. Jadi kita bacanya 9 berbanding 7. Kemudian banyak laki-laki dalam foto adalah 2 lebih banyak daripada perempuan. Nah, yang ini berdasarkan selisih ya. Jadi 2 lebih banyak daripada perempuan. Kemudian bisa juga ditulis dengan yang lainnya. Banyaknya perempuan berbanding semua yang ada di foto adalah 7 berbanding 16. Jadi banyaknya perempuan ada 7, banyaknya perempuan 7, banyaknya semua yang ada di foto 16. Jadi 7 berbanding 16. Kemudian 1/8 dari semua yang ada di dalam foto adalah anak-anak. Nah, kenapa 1/8? Ini ditulis dalam berdasarkan hasil bagi ya. Banyaknya anak-anak di situ ada 2. Banyaknya semua yang ada di foto ada 16. Jadi kita bandingkan 2 berbanding 16. Kemudian diperkecil atau disederhanakan masing-masing dibagi 2. 2 bagi 2, 1 penyebutnya 16 bagi 2 sama dengan 8. Ya. 1/8 dari semua yang ada di dalam foto adalah anak-anak. Nah, itu dia cara menyatakan perbandingan. Kita lihat contoh yang lainnya. Dari 150 siswa yang diwawancarai tentang kesukaan membaca berita, 100 siswa memilih membaca melalui media online dan 50 siswa memilih melalui media cetak. Rasio banyak siswa yang memilih melalui media online terhadap siswa yang diwawancarai ditunjukkan sebagai berikut. 100/50. 100/50. Kemudian diperkecil menjadi 2/1. Ini untuk menyelesaikan perbandingan boleh kita buat dalam bentuk pecahan ya. Pembilang dan penyebut. Kemudian ditulis dalam bentuk perbandingan yaitu dengan cara menggunakan titik 2. 2.21. Jadi kita bacanya 2 berbanding 1. Apakah artinya? Rasio atau perbandingan 2 dari 1 menyatakan bahwa untuk setiap 2 siswa memilih membaca berita melalui media online, terdapat 1 siswa yang memilih media cetak untuk membaca berita. Jadi kalau kita lihat bahwa yang membaca berita melalui media online lebih banyak daripada siswa yang membaca melalui media cetak ya. Jadi perbandingannya 2 berbanding 1. Sekarang kita lanjutkan. Nah, cara menyatakan perbandingan yang pertama bisa dalam bentuk pecahan, yaitu 2/3 di sini, 2/3, kemudian dipisahkan, 2 bilangan dipisahkan dengan tanda titik 2. Nah, gini ya. Misalnya 2.23, kita bacanya 2 berbanding 3. Kemudian bisa juga dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata dari, misalnya 2 dari 3. Kita lihat contoh-contoh masalah yang lain. Dalam perbandingan ada beberapa besaran ya yang harus kita sederhanakan. Misalnya perbandingan dengan besaran yang berbeda dan perbandingan dengan besaran yang sama. Nah, akan kita jelaskan di sini bagaimana menyederhanakan perbandingan yang besarannya sama. Contoh, meja Andi panjangnya 48 cm dan lebarnya 32 cm. Panjang dan lebar meja Andi berukuran cm atau satuannya cm. Maka panjang dan meja Andi merupakan perbandingan sejenis. Lihat nih. Jadi berdasarkan satuan ya. 32 cm, kemudian 48 cm.
Jadi perbandingan panjang dan lebar meja Andi adalah 48 berbanding 32, sama dengan 3 berbanding 2. Nah, penulisan perbandingan di sini dan nilainya atau ukurannya berdasarkan kalimat ya. Kalau kalimat pertamanya mengenai panjang, nah nyatakan angka di sini sebagai panjang. Berapa panjangnya tadi? Dilihat di atas ya. Bahwa panjang meja Andi adalah 48 cm. Kemudian lebarnya adalah 32. Nah, jadi kalau kalimatnya nanti misalnya perbandingan lebar dan panjang meja Andi adalah, nah berarti berbeda di sini ya, berarti lebarnya dulu ditulis 32 berbanding 48. Itu ya, berarti hasilnya 2 berbanding 3. Hati-hati di sini apabila penyebutan kalimatnya panjang dan lebar, maka satuannya juga. Nanti kalau besarannya ini dibalik 32 berbanding 48 akan berubah makna di sini atau nilainya juga berubah. Kita lanjutkan. Namun, jika kita menghitung luas meja Andi, didapat hasilnya adalah hasil kalinya 1536. Karena satuan luas adalah cm kuadrat, maka luas meja Andi dan panjang meja Andi tidak bisa dibandingkan. Hal itu disebabkan luas dan panjang merupakan dua besaran yang tidak sejenis. Ya, umumnya untuk membandingkan besaran yang sejenis dengan mencari hasil bagi. Jadi, ini satuan luas tidak bisa dibandingkan dengan panjang ya. Itu maksudnya. Kita lihat. Nyatakan perbandingan berikut dalam bentuk paling sederhana. Nah, yang pertama 75 cm dengan 90 cm. Ini sudah satuannya sama. Berarti harus kita sederhanakan. Masing-masing 75 berbanding 90, masing-masing dibagi dengan bilang yang sama, yaitu bagi 15. Satuannya sudah sama dengan 5 berbanding 6. Kemudian 200 gram berbanding 7 kg, ini bisa kita sederhanakan ya, walaupun satuannya berbeda, tapi masih dalam satuan berat. Kita ubah satuan kilogram ini menjadi gram ya, supaya sama. Ini dia. Supaya sama. Jadi 200 gram berbanding 7000 gram. Diperkecil menjadi 2 berbanding 70. Satuannya berbeda, samakan dulu satuannya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah 5 lusin berbanding 5 liter nih berbanding 20 liter. Nah, ini ada kesalahan. Kita ambil yang C ini aja ya. C 60 buah berbanding 1 lusin. Ya, 1 lusin itu ada berapa buah? 12 buah. Nah, sekarang yang satunya tidak usah diubah ya, tetap 60 buah berbanding 12 buah sama dengan 5 berbanding 1. Nah, ini dia contoh yang kedua mengenai cara menyederhanakan bentuk perbandingan apabila satuannya sudah sama ataupun satuannya berbeda, tapi dalam besaran yang sama. Misalnya besaran ukuran berat, atau ukuran liter, atau ukuran banyaknya ya, lusin. Jadi diubah dulu dalam satuan yang sama. Nah, berikutnya contoh perbandingan, contoh menentukan perbandingan yang satuannya berbeda ya. Jadi pada contoh di sini, pada lintasan mana Yupi mengendarai sepeda dengan cepat. Nah, jadi Yupi bersepeda di lintasan berbeda, terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan menurun.
ada kalanya melintasi jalan yang datar. Yupi berhenti sebanyak 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya. Pada perhentian pertama, 8 km, jaraknya waktu tempuhnya 20 menit. Kemudian perhentian kedua, 12 km, waktunya 24 menit sejak berangkat ya. Pemberhentian ketiga 24 km, waktunya 40 menit. Nah, alternatif penyelesaian. Kita harus menentukan kecepatan rata-rata Yupi pada setiap lintasan. Lintasan yang pertama kita bandingkan 8 dengan 8 km dengan 20 menit. Nah, perhatikan di sini bahwa antara 8 km dan waktu ini tidak bisa kita samakan ya, tidak bisa disamakan waktunya, tapi kita bandingkan. Jadi artinya dalam 80 km maka kecepatan Yupi adalah lama Yupi mengendarai sepeda adalah 20 menit. Nah, seperti itu kita bacanya. Jadi kita perkecil ya sebagai hasil bagi 8/20 diperkecil menjadi 2/5. Kemudian pada lintasan kedua jarak tempuhnya 12 km, waktu tempuhnya 24 menit. Ini juga diperkecil ya, 12/24. Kemudian lintasan yang ketiga, jarak tempuhnya 24 km, waktunya 40 menit. Diperkecil menjadi 6/10. Nah, dari sini kita melihat ya, kita sesuaikan untuk menentukan kecepatan Yupi setiap lintasan. Nah, ini kilometer per menit. Ini 4/10, 5/10, 6/10 ya. Jadi ingat pada materi pecahan untuk menyamakan penyebutnya ya, karena 2/5, 1/2, 6/10. Jadi kita samakan penyebut, kalau penyebutnya sudah sama, kita bandingkan pembilangnya. 4/10, 5/10, 6/10. Jadi 4/10 itu senilai dengan 2/5, 5/10 ini senilai dengan 1/2, 6/10 sama dengan 24/40 ini disamakan penyebutnya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan ya. Bandingkan pembilangnya di sini yang penyebutnya sama. 4/10, 5/10, 6/10. Yang paling kecil adalah 4/10 ya. 4, 5, dan 6. Maka dapat disimpulkan bahwa Yupi ini ya, Yupi mengendarai sepeda paling cepat saat berada pada lintasan ketiga dan berada pada lintasan pertama. Yupi mengendarai sepeda paling lambat. Mungkin jalannya naik ya, cepat. Ini mungkin jalannya menurun, cepat sampainya. Atau jalannya rata, atau sedang tidak ada pengendara lain. Nah, ini dia contoh yang ketiga adalah contoh perhitungan perbandingan yang tidak bisa disamakan penyebutnya. Ya, jarak per menit. Kemudian contoh lainnya adalah untuk perbandingan dengan besaran yang tidak sejenis atau tidak sama, misalnya harga barang dengan banyak barang itu dan yang lainnya. Nah, sekarang bagian terakhir, pertanyaan. Setelah kalian mengamati, menanya, dan menggali informasi, tulislah jawaban pertanyaan berikut. Bagaimanakah satuan kedua besaran dalam menyatakan perbandingan? 2. Jumlah siswa dalam satu kelas adalah 30 orang. Jika perbandingan siswa laki-laki dan perempuan dalam kelas tersebut 2/3, apakah artinya mana lebih banyak siswa laki-laki atau siswa perempuan? Berapa banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam kelas tersebut? Yang ketiga,
Berikut adalah data jumlah penduduk dan luas wilayah 4 Kabupaten Tapal Kuda, Jawa Timur tahun 2006. Tabel populasi jumlah penduduk berdasarkan data proyeksi BPS tahun 2006 ya. Nah, Banyuwangi banyak penduduknya 1575086, luas wilayahnya 5743. Kemudian Bondowoso, Jember, Situbondo. Rima mengatakan bahwa Kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah. Apakah jawaban Rina benar? Jelaskan. Pertanyaan ini kalian jawab ya di buku di lembaran. Kemudian yang aktif GCR-nya kirim ke GCR, kemudian yang tidak aktif GCR-nya antar ke sekolah. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, semoga sukses semua.